Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah penggenggam langit dan bumi, yang hari ini Allah masih perkenankan kepada kita untuk berada di muka bumi, tempat di mana nanti kita ada di dalamnya. Kita lihat saudara-saudara kita, tetangga kita yang lebih awal Allah panggil menghadapnya, padahal usianya jauh lebih muda dari kita, kesehatannya jauh lebih sehat dari kita, tapi Allah lebih awal panggil dari kita. Ini satu wujud nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri dengan melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu bagian dari kita menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya harapannya nikmat yang Allah berikan selalu diberikan ketambahan keberkahan. Seiring dengan berkurang yang nikmat Allah, seiring dengan usia kita bertambah, paling tidak keberkahan nikmat itu semakin meningkat, semakin dekat dan semakin nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam tercurah kepada junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya. Tentunya dengan kita membaca salawat di mana saja berada, dalam ibadah maupun di luar ibadah, paling tidak kita mendapatkan ampunan dari Allah dan kelak nanti mendapatkan syafaatil uzma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 25 Zulhijjah 1444 Hijriah. Ini artinya dengan adanya bulan Zulhijjah, bulan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa ibadah milahnya Nabi Ibrahim yang hanif, yaitu kurban dan juga haji. Dan kurban sudah dilaksanakan dan sudah dibagikan dan juga sudah kita nikmati. Mudah-mudahan yang berkurban mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di dalam bulan Zulhijjah ini ada satu ibadah, yaitu haji, yang insya Allah jamaah haji Kota Depok pada hari Minggu besok sudah berada di tanah air. Rangkaian ibadah haji sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur, dan bagi kita yang belum diberi kesempatan, mudah-mudahan mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji, minimal umroh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, terkait dengan ibadah haji, haji ini adalah ibadah yang di dalamnya ada ritual ibadah yang klasik, yang antik, yang kuno, yang jauh sebelum manusia ada. Ibadah haji sudah ada dan dilaksanakan oleh makhluk Allah yang mulia, yaitu para malaikat. Salah satu ritual ibadah haji diantaranya adalah tawaf. Ini berawal dari ketika
Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan penciptaan manusia yang kemudian dinamakan Adam alaihissalam, yang tercatat di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah hai Nabi Muhammad, ketika Allah Tuhanmu berbicara kepada malaikat, mendeklarasikan penciptaan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah yang mewakiliku mengurus bumi yang aku sudah ciptakan ini. Kemudian direspon negatif oleh para malaikat dengan mengatakan qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat mengatakan, mengkonfirmasi ulang kepada Allah, wahai Tuhanku, untuk apa kau menciptakan khalifah manusia yang nantinya akan melakukan pertumpahan darah, bunuh-bunuhan dan sebagainya, dan juga melakukan kerusakan di muka bumi ini? Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui terkait dengan masalah yang gaib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sebab ini, malaikat merasa bersalah kepada Allah, merasa berdosa, mengkonfirmasi negatif terhadap kehendak Allah menciptakan seorang khalifah. Maka untuk meminta maaf atas kesalahan malaikat, malaikat minta ampun kepada Allah dengan memutarkan aras sebanyak-banyaknya, begitu luasnya aras, agar Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan tersebut. Melihat hal itu, karena aras begitu luasnya, maka Allah ciptakan Baitul Ma'mur untuk mengganti tempat di mana para malaikat tawaf untuk memintakan ampun. Sampai sekarang maka malaikat itu bertawaf di Baitul Ma'mur. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat kata singkat cerita, diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar satu kesalahan yang Allah larang, mendekati pohon khuldi yang dilarang di surga untuk dimakan, dia langgar, yang mengakibatkan Nabi Adam berdosa. Kemudian akhirnya Nabi Adam pun diusir, diturunkan ke muka bumi bersama istrinya Siti Hawa. Siti Hawa berada di wilayah Hindia, sedangkan Nabi Adam berada di kota Mekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gundah gulana Adam merasa salah, bingung karena berada di planet yang baru dia rasakan dan dia bisa hidup saat itu. Akhirnya dengan petunjuk para malaikat, sampainya ia di kota Mekah, ditunjukkan untuk melakukan pertobatan atas kesalahannya, yaitu bertobat kepada Allah. Diarahkan titik tempat di mana untuk bertobat, yaitu di Bakkah, di kota Mekah yang hari ini sedang dan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan, yaitu tawaf berada di Ka'bah Baitullah, yang dimana titiknya tembus kepada Baitul Ma'mur. Disitulah Nabi Adam bertawaf, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai cikal bakal Baitullah yang akan dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya singkat kata singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendapatkan amanah untuk meninggikan Baitullah yang dulu pernah dibuat Nabi Adam alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah hai Nabi Muhammad ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi Baitullah bersama Ismail. Di sini kata-katanya yarfa'u, meninggikan, berarti ada dasar sebelumnya yang terbangun, yaitu di era Nabi Adam alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diproseslah pembangunan Ka'bah
atas perintah Allah oleh Nabi Ibrahim yang disaksikan dan dibantu oleh Ismail alaihissalam. Maka berdirilah Baitullah saat itu, dan mulailah diperintahkan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan para malaikat untuk melaksanakan ritual ibadah haji, salah satunya adalah tawaf. Setelahnya ia lakukan itu, maka ia pun berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah apa yang telah kami lakukan dan kami kerjakan. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Setelah itu hadirin, Allah memerintahkan kepada umat manusia seluruh dunia untuk hadir ke kota Mekah, ke Baitullah untuk haji melalui lisannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim kebingungan karena saat itu Baitullah di kota yang tandus, yang sunyi, sepi, tidak ada kehidupan. Bagaimana manusia seluruh dunia akan hadir ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, tawaf dan sebagainya? Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, yang memanggil adalah aku, kamu hanya sekedar berdoa. Maka Nabi Ibrahim naik ke bukit sebelah selatan Mekah, yaitu Qubais, dan disitulah dia berdiri dan berdoa. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 96, wa adzin fin nasi bil hadi yatuka ridalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fadin amik. Wa adzin fin nasi bil hadi, panggil wahai Ibrahim manusia untuk melaksanakan ibadah haji, yatuka, maka mereka akan datang kepadamu rijalan, dengan berjalan kaki karena dekat, wa ala kulli dhamirin, ada yang berkendaraan yaitu dengan onta yang kurus, sekarang pesawat, yatina min kulli fadin amik, mereka akan datang dari seluruh penduduk dunia. Dan sampai sekarang mereka melaksanakan ibadah haji, termasuk saudara kita, dan tidak ada satupun di antara mereka yang pulang haji yang menyesal, justru kembali ingin bersama-sama melaksanakan ibadah haji karena sudah dipanggil Allah secara hakikatnya melalui baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji merupakan di mana kita tempat untuk bertobat kepada Allah. Malaikat bertobat di Baitul Ma'mur untuk tawaf. Nabi Adam bertobat atas kesalahannya di surga, dia bertawaf. Nabi Ibrahim pun demikian bertawaf untuk dalam rangka ibadah dan juga bertobat. Pun sama di antara kita. Apa hikmahnya? Di dalam Ka'bah Baitullah diturunkan 120 rahmah, yang 60 rahmah diberikan kepada mereka yang sedang bertawaf, 40 rahmah diberikan kepada mereka yang sedang sholat sunnah, dan 20 rahmah buat mereka yang sedang memandang Ka'bah sambil berdoa, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan. Sudah mendapatkan 20 rahmah. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, di samping hikmah banyaknya daripada ritual ibadah, di sana ada tempat-tempat mustajabah, ada raudhah, ada multazam antara bait pintu Ka'bah, antara pintu Ka'bah dengan Hajarul Aswad. Di situ multazam mustajabah. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kemudian haji itu menggunakan pakaian ihram. Pakaian ihram bukan menjadi prinsip warna putih. Mungkin barangkali jamaah ada yang ingin berwarna yang berbeda, warna hijau, kuning, merah dan sebagainya. Tapi prinsip daripada ihram adalah bukan warna, tapi berjahit. Pakaian sudah berjahit, meskipun murah maka bernilai. Ini artinya apa? Orang yang sedang ihram pulang dari haji ke Indonesia, kesombongannya harus dihilangkan, harus tunduk kepada Allah. Tidak ada yang disombongkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dikisahkan Sayyidina Ali bin Hasan bin Husain bertanya kepada muridnya Zuhri,
Wahai Zuhri, orang yang sedang wukuf di Arafah berapa jumlahnya? Zuhri menjawab, kurang lebih ada 500.000 jamaah yang sedang wukuf membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tapi jawab Sayyidina Ali bin Husain, sedikit wahai Zuhri, tidak banyak. Zuhri bingung, 500.000 orang dibilang sedikit. Maka Sayyidina Ali bin Husain memanggil Zuhri untuk mendekat. Maka wajahnya dihusapkan dengan tangannya yang mulia, yang suci. Maka apa yang terjadi? Usapan pertama yang dilihat oleh Zuhri adalah gerombolan monyet-monyet yang sedang berteriak. Hanya sedikit kecil gerombolan manusia yang sedang wukuf. Usapan yang kedua, dia lihat gerombolan babi-babi yang rakus. Sedikit hanya ada manusia. Dan usapan yang ketiga adalah serigala-serigala yang sombong. Sedikit gerombolan manusia. Zuhri aneh, apakah manusia secara lahiriah manusia, pada hakikatnya adalah binatang? Maka dari peristiwa ini dianalogiskan bahwa orang yang sedang berangkat haji ibarat gerombolan binatang, karena aksesoris dunia mengakibatkan dia begitu, dan dia berangkat ke Mekah dalam rangka untuk menjadi manusia suci kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jamaah haji Indonesia khususnya saudara-saudara kita kembali ke tanah air bersama-sama dengan selamat, mendapatkan predikat haji yang mabrur. Dan kita yang belum diberi kesempatan, Allah berikan kesempatan, entah kapan dan di mana. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnati masid dajjal. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.